Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Pada ibu guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8C, bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada Siapa? Kayla dan Fania. Kaila dan Fania. Kenapa Mbak Kaila? Oh, oke. Kita doakan teman kita yang sakit sembuh ya. Terus ya, kita langsung ke pembelajaran matematika. Kemarin kita sudah mempelajari ada beberapa pola barisan bilangan ya. Ada pertama yang sudah kamu pelajari, itu ada barisan bilangan aritmetika. Terus apa lagi? Geometri. Iya. Nah, hari ini kita masih belajar tentang pola bilangan ya, barisan bilangan. Tujuan pembelajarannya hari ini masih tentang menentukan suku n dari barisan bilangan. Yang kedua masih menentukan jumlah n suku pertama dari barisan bilangan. Dan kita akan menerapkan langkah berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah barisan bilangan. Jadi nanti ada soal cerita ya. Nanti kamu diselesaikan dengan langkah berpikir komputasional. Gitu ya. Nah, pembelajaran hari ini nanti seperti biasa kamu akan disajikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dalam soal cerita. Terus berikutnya kamu akan berkelompok. Terus setiap kelompok akan ada lembar kerja yang harus diselesaikan bersama teman kelompokmu. Ya. Terus berikutnya nanti ada presentasi hasil diskusi. Ya, jadi setelah kalian berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Gitu ya. Nah, nanti selama diskusi dan menyelesaikan soal, nanti kalian ibu nilai. Ada penilaiannya. Dan berikutnya hari ini kalian profil lulusannya adalah bernalar kritis dan gotong royong. Gotong royong ketika kalian berdiskusi gitu ya. Bernalar kritis juga ketika mengerjakan soal dan berdiskusi gitu. Mengingat sebentar tentang barisan bilangan aritmetika ya. Barisan aritmetika sama barisan geometri. Perbedaannya apa kemarin? Yang pertemuan sebelumnya, kalau barisan aritmetika bagaimana? Barisan aritmetika? Iya, di situ disebutkan ya apa? Barisan aritmetika itu memiliki beda yang tetap. Untuk rumus suku ke n dan jumlah n suku pertama sudah kalian latihan soalnya kemarin ya. Terus berikutnya ada barisan geometri ya. Suku ke n-nya juga sudah kalian kemarin tentukan. Dan antara suku ke n dan jumlah suku ke n itu antara barisan aritmetika dan barisan geometri berbeda ya. Ya kan? Nah, tadi untuk barisan aritmetika memiliki beda yang sama. Kalau barisan geometri? Iya, memiliki rasio yang tetap gitu. Oke, sekarang Bu Siti punya kartu di sini. Bu Siti akan membagikan kartu ini ya. Bagikan kartu ini, nanti satu siswa memperoleh satu kartu. Di dalam kartu ini ada barisan bilangan ya. Bu Siti bagi dulu. Oke, kita ikuti langkah yang di layar. Setiap murid mendapatkan satu kartu barisan bilangan. Sudah terima semuanya ya. Yang berikutnya, murid mencari teman kalian yang mempunyai kartu di situ termuat barisan bilangan yang sama. Sekarang kita lihat
Coba ada yang memperoleh barisan bilangan nomor 1, Cung? Oke, yang barisan bilangan nomor 2? Yang 3? 4? 5? Yang tinggi dong. Yang tinggi 1, 2, 3, 4. Oke. Tadi nomor 4, sekarang 5. 5 barisan bilangan 5. Oh, tadi 5. 6. 7. 8. Nah, yuk langsung berkelompok. Yes. Sudah memperoleh kelompok semuanya? Sudah. Terus yang ketiga kita ikuti. Lalu bersama teman kamu mengelompokkan barisan tersebut. Di kartu tersebut barisan bilangannya termasuk dari barisan aritmetika atau geometri. Coba didiskusikan. Setelah itu tolong salah satu perwakilan kelompok ada yang menuliskan di papan tulis barisan bilangannya dan tentukan kalau barisan aritmetika berarti menentukan B atau R? B. Kalau barisan geometri? R. Iya. Silakan didiskusikan langsung saja. Sekarang siapa dari kelompok 1? Masing-masing kelompok perwakilan sudah menuliskan barisan bilangannya di depan ya. Oke, di sini berarti ada barisan aritmetikanya ada berapa barisan bilangan? 4. Barisan geometrinya? 4 juga. Apakah sudah tepat? Sudah tepat. Semua barisan bilangan 4 barisan aritmetika sudah tepatkah? Sudah. Yang barisan geometri juga sudah tepatkah? Sudah. Sudah? Sudah. Ya, oke. Kalau sudah tepat, berarti kalian sudah paham mengenai perbedaan mana barisan yang dikategorikan barisan aritmetika, mana yang merupakan barisan geometri. Ya. Nah, sekarang Bu Siti akan menyajikan permasalahan. Ya, permasalahannya ini Bu Siti ambil dari konteks kehidupan sehari-hari, jadi bukan dalam bentuk barisan bilangan, ya. Oke, ini gambar apa? Peneliti lah ya. Peneliti. Kira-kira meneliti apa ya? Menggunakan apa itu? Mikroskop. Berarti meneliti makhluk yang lebih kecil ya, yang sangat kecil. Misalkan di sini akan meneliti sebuah bukan sebuah ya, bakteri kayak gitu. Intinya meneliti bakteri. Ada peneliti meneliti bakteri. Permasalahannya adalah di sini jika sebuah percobaan di laboratorium dimulai dengan 3 sel bakteri pada pukul 8 ya. Terus setiap 30 menit setiap sel membelah menjadi 2 sel baru. Di permasalahan tersebut tertulis permasalahan itu termasuk dari barisan bilangan aritmetika atau geometri, ada nggak? Ada nggak tulisan yang menyatakan bahwa permasalahan ini aritmetika atau geometri, ada tidak? Ada tidak? Ada. Tidak ya, tidak tertulis ya. Kalau tidak tertulis, nanti kamu diskusikan dengan temanmu. Kira-kira permasalahan ini diselesaikan dengan rumus aritmetika atau geometri. Nah, pertanyaannya ini yang akan kamu selesaikan. Diskusikan dengan kelompokmu. Yang pertama, berapa banyak sel bakteri pada pukul 12?
Dimulainya kan pukul 8 ya. Nanti kamu hitung berapa banyak sel bakteri pada pukul 12. Terus berapa jumlah total seluruh sel hingga pukul 12. Dan terakhir, kamu hitung setiap sel itu kalau membutuhkan 0,01 mg nutrisi, berapa total nutrisi yang dibutuhkan hingga pukul 12 gitu ya. Bu Siti akan bagi LK-nya, lembar kerjanya. Setiap kelompok memperoleh 2 lembar kerja, tapi nanti yang dikumpulkan hanya 1 saja. Ya, tapi tetap yang diisi dua-duanya kalian. Diskusikan dengan kelompokmu, tapi kalian isi terlebih dahulu ya. Isi dahulu itu identitas, kelasnya kelas berapa, kelompoknya kelompok dengan nomor saja, 1, 2, 3 gitu. Terus nama kelompoknya. Nah, untuk penyelesaian lembar kerja ini nanti kita menggunakan langkah berpikir komputasional ya. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang langkah berpikir komputasional ya di soal sebelumnya. Yang pertama langkahnya ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Kalau dekomposisi nanti kalian memecah permasalahan menjadi bagian yang lebih kecil, menjadi lebih jelas di situ permasalahannya apa sih yang diketahui, apa sih yang ditanyakan, seperti itu. Terus berikutnya pengenalan pola. Kamu di situ akan mengamati sebenarnya pola ini menggunakan pola barisan bilangan aritmetika atau pola barisan bilangan Geometri. iya. Terus kalau sudah tahu polanya, tinggal kamu gunakan rumusnya di langkah ketiga, abstraksi. Dan keempat, langkah algoritma itu kamu hitung. Jadi cukup yang ketiga, kamu tulis rumusnya saja. Terus untuk menghitungnya di langkah keempat, di situ ada bantuan pertanyaan ya. Jadi untuk menjawab algoritma di langkah keempat, yang pertama kamu hitung dulu jumlah pembelahannya dari pukul 8 sampai 12 itu berapa. Terus baru hitung jumlah sel pada pukul 12 dengan menggunakan rumus yang sudah kamu abstraksi di langkah ketiga. Dan nomor 3 juga, terus yang keempat tinggal kamu kalikan dengan total sel kebutuhan nutrisinya. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Sekarang kalian mulai untuk diskusi dengan teman kelompokmu. Tepuk 1, tepuk 2. Ada ya, ulangi lagi yang fokus. Tepuk 1, tepuk 2. Masih ada yang 2. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Oke, sudah cukup. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sudah. Sekarang kita waktunya untuk apa? Presentasi. Dari 8 kelompok yang sudah diskusi, siapa yang mau mempresentasi? Kelompok saya, Bu. Oke, kelompok berapa, Mbak? Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, silakan untuk disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Francisca Megani Rosita dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan membacakan masalah konstekstual terlebih dahulu. Sebuah percobaan laboratorium dimulai dengan 3 sel bakteri pada pukul 8. Setiap 30 menit, setiap sel membelah menjadi 2 sel baru. Asumsikan tidak ada sel yang mati dan kondisi pembelahan berlangsung ideal. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapa banyak sel bakteri pada pukul 12? 2.
Berapa jumlah total seluruh sel hingga pukul 12? 3. Jika setiap sel membutuhkan 0,01 mg nutrisi, berapa total nutrisi yang dibutuhkan hingga pukul 12? Permasalahan tersebut kami selesaikan dengan berpikir komputasional. Yang pertama, langkah dekomposisi. Di langkah dekomposisi, kami menghitung dari total waktu, yaitu dari jam 8 hingga jam 12. Totalnya ada 4 jam. Karena bakteri membelah setiap 30 menit, itu artinya terjadi 8 kali pembelahan. Apa yang terjadi setelah setiap pembelahan? Tampak di soal bahwa bakteri akan membelah menjadi 2. Langkah selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pola. Jumlah sel bakteri awal itu kami anggap sebagai pembelahan ke 0. Yang terjadi di pukul 8 ada 3 sel. Karena membelah menjadi 2 di setiap 30 menit, maka pembelahan ke 1 di pukul 8:30, jumlah bakteri menjadi 6. Di pembelahan kedua, pukul 9, jumlah bakteri menjadi 12. Dan di pukul 9:30, sebagai pembelahan kedua, jumlah bakteri ada 24, sehingga tampak bahwa jenis pola bertambah berlipat dan permasalahan ini menggunakan pola bilangan geometri. Ketiga, di langkah abstraksi, kami akan menggunakan permasalahan ini menggunakan rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, dan rumus SN adalah A dikali dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 dibagi R-1. Dengan suku pertama, A sama dengan 3, rasio 2, dan banyak pembelahan atau N9. Karena pembelahan ke 0 jam 8 itu adalah U1 sama dengan A, yaitu 3. Maka pembelahan ke-8 berarti U9. 4. Langkah algoritma. Setelah menganalisa permasalahan di langkah dekomposisi hingga abstraksi, di langkah algoritma ini, kami menuliskan langkah demi langkah untuk menghitung jumlah sel dan nutrisi. Pertama, jumlah pembelahan dari pukul 8 sampai 12 ada 8 pembelahan, sehingga N sama dengan 9. Kedua, kami menghitung jumlah sel terakhir dengan rumus suku ke N, yaitu U9 diperoleh hasil 768 sel bakteri. Ketiga, kami menghitung jumlah total seluruh sel yang pernah terbentuk, yaitu S9 diperoleh hasil 1533 sel bakteri. Dan terakhir, kami menghitung total nutrisi yang dibutuhkan bakteri, yaitu dengan menghitung total sel bakteri di pukul 12 yang merupakan hasil hitungan S9, yaitu 1533 dikalikan dengan 0,01 mg sehingga diperoleh 15,33 mg. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya meminta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Yang N itu walaupun pembelahannya ada berapa kali? 8 ya. Tetapi N-nya itu tadi yang kelompok 1 menyampaikannya N-nya ada berapa? 9. Kenapa 9 tadi yang dibacakan oleh temanmu? Karena pembelahan ke 0 itu merupakan U1. Iya, pembelahan ke 0 yang pukul 8 itu merupakan U1. Jadi nanti total pembelahan yang 8 kali di pukul 12 itu dianggap sebagai U1. Di pukul 12. U9. Iya, jadi total N-nya ada 9. Begitu. Oke, anak-anak paham ya dari
soal yang telah kalian selesaikan secara berkelompok? Paham semuanya? Paham. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Ya, langsung saja. Ini secara mandiri. Oke, setelah kalian mengerjakan soal mandiri, sekarang kita sampai di kegiatan terakhir di pembelajaran hari ini, yaitu refleksi. Ada beberapa pertanyaan yang coba kita akan refleksikan untuk hari ini. Yang pertama, bagaimanakah cara belajarmu hari ini? Hari ini kita mempelajari barisan bilangan dalam soal cerita, terus diselesaikan dengan langkah berpikir komputasional. Kira-kira dari kegiatanmu hari ini, cara belajarmu itu bagaimana? Ada yang mau menyampaikan? Iya, silakan. Menurut saya dengan cara belajar kelompok seperti ini, saya bisa mengulik atau belajar cara bersosialisasikan menjadi tugas kelompok. Oke, ada lagi? Enggak? Oke, cukup. Ada yang mau menambahkan? Tidak, oke ya. Untuk berikutnya itu kalian akan mengenali dan mendeskripsikan pola pada susunan benda. Jadi nanti Bu Siti akan sajikan gambar, nanti kamu meneruskan polanya. Itu di pertemuan selanjutnya. Terus kalian coba untuk cari macam-macam barisan bilangan ya. Barisan bilangan yang kamu pelajari kan baru barisan aritmetika sama sebenarnya ada banyak sekali, lebih dari 2. Coba kamu searching, cari di internet ya, macam-macam barisan bilangan yang lain. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke. Bu Siti akhiri untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Oke, silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Kepada Ibu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.